Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu materi ke-12 mengenai standarisasi dan sertifikasi produk untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Baik, silakan kalian perhatikan pada slide yang ada di layar kalian. Mulai yang pertama di sini saya akan membahas mengenai standarisasi terlebih dahulu. Adapun pengertian standarisasi menurut pasal 1 angka 2 PP nomor 100/2000 tentang standar nasional. Standarisasi adalah suatu proses dalam merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan oleh semua pihak. Dengan kata lain, standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Ini berlaku bagi produk yang memang dia sudah terstandar secara nasional. Baik, selanjutnya, kalau tadi kalian sudah belajar mengenai standarisasi, maka sekarang kita belajar mengenai sertifikasi. Di sini menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional bahwasanya sertifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Sehingga lebih lanjut dari pasal 1 angka 12 juga menjelaskan adanya pengertian dari sertifikat tersebut, yaitu suatu jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personal telah memenuhi standar yang sudah disyaratkan. Nah, dari dua pengertian tadi, saya yakin cukup jelas. Ini menjadi dasar bahwasanya pengertian kenapa kita harus ada standarisasi dan juga sertifikasi. Untuk fungsinya kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu di slide yang ada. Untuk mengatur standarisasi ataupun sertifikasi, di sini kita memiliki Badan Pengatur Standarisasi untuk Produk Nasional. Nanti kita kenal dengan istilah BSN. Tapi sebelumnya kita perhatikan dasarnya terlebih dahulu. Untuk dasarnya, standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar secara teknik dan standarisasi secara manajemen. Standar secara teknik adalah suatu rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi meliputi bahan, produk, dan juga layanan. Sementara untuk standarisasi manajemen berkaitan dengan struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Baik, kalau sudah tahu demikian berarti ada dua standarnya, maka langsung saja di sini ke BSN atau Badan Standarisasi Nasional, yang saya yakin kalian sudah sering mendengar, sudah tahu, bahkan mungkin sering membaca. Ya, di sini adalah suatu standarisasi nasional merupakan salah satu regulasi teknis untuk melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri, sehingga bisa mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik, serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Nah, itu adalah tugas dari BSN untuk menerapkan aturan-aturan tertentu dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kita jabarkan lebih lanjut dari fungsi BSN adalah ada 5. Yang pertama, untuk pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN itu sendiri. Yang ketiga, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Yang keempat, penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan dan juga rumah tangga. Berikut beberapa fungsi BSN tadi yang bisa kalian ketahui. Kemudian selain fungsinya, ternyata BSN juga memiliki beberapa kewenangan. Antara lain yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya masing-masing. Yang kedua, merumuskan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro atau keseluruhan ya, luas. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya masing-masing. Dan yang keempat adalah kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, tadi kalian sudah belajar mengenai standarisasi, mengenai apa itu pengertiannya, kemudian sertifikasi, kemudian kalian belajar mengenai standarisasi nasional, mengenai BSN, mengenai fungsi dan juga kewenangan. Maka di sini kalian bisa perhatikan ada tugas individu, ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini dan juga sebetulnya mengacu pada materi sebelumnya. Jadi nanti dalam mengerjakannya silakan mengambil referensi dari materi sebelumnya dan materi yang sekarang. Ada 5 soal saja yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian upload di akun Taruna Sinau kalian. Jangan lupa tetap semangat, terus belajar dan juga salam sehat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.